Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, thank you Interisti Jambi yang sudah memberikan gua jersey bintang kedua. Sukses ya bro ya. Nah, ini thank you ya. Nah, sekarang gua mau update aja nih. Happy banget gua ya dapat baju jersey Inter bintang kedua dari salah satu fans sahabat Bung Bob atau Interisti dari Jambi. Thank you bro ya. Nah, ini kita bahas. Jadi kadang-kadang gue juga agak bingung ya ngelihat para sahabat Bob atau Interisti gitu loh. Ngelihat, wah kok Hermoso ke sana. Ini kita nggak usah lagi bro ya. Kenapa gitu loh? Kita itu udah kuat. Nih, salah satu yang mengakui adalah si Del Piero ya. Dia bilang, Inter kuat karena mereka tidak berubah. Nah, kita lihat siapa yang keluar dari Inter pemain inti musim ini. Nggak ada ya. Sanchez cadangan. Ya, siapa lagi ya? Para cadangan ya, Cuadrado, siapa yang pergi dari Inter ya, nggak ada yang keluar. Artinya tidak berubah. Ini adalah pondasi yang kuat, bro, men. Jadi kita nggak usah pikirin gitu loh. Lu lihat kemarin bagaimana kalian bisa melihat bagaimana permainan Inter melawan Atlanta. Acerbi bisa di kotak penalti, siapa lagi Pavard bisa di kotak penalti. Inilah Inzaghi ball ya. Kita harus, dan inilah chemistry-nya. Mereka sudah bertahun-tahun bersama. Ini adalah kekuatan gitu loh. Contoh Juventus, mereka membeli Koop Meiners 60 juta, ini. Apakah itu jaminan? Enggak, guys ya. Itu enggak jaminan. Jadi kita nggak usah silau dengan tetangga kita. Gue cuma mau ngasih tahu itu. Kita bersyukur dengan Inter kita sekarang ya. Kita bersyukur. Ini yang dia bilang, ya. Inter telah merekrut berbagai jenis pemain ya ke Juventus. Ya, Zelensky sekarang orang Itali karena dia sudah tinggal lama. Kekuatan mereka adalah tidak berubah, kata Del Piero. Mereka tidak mengacaukan soliditas mereka. Nah, ini kan, ini ya. Coba lihat kemarin lini tengah kita siapa di depan. Taremi buat tambahan, Zelensky buat tambahan, Palacios buat tambahan. Coba lihat ya, kiper juga buat tambahan. Gila men. Harusnya bersyukur, nggak usah Hermoso apa ya. Mereka udah pikirkan semua ya bro ya. Nah, terus berpikir, bahkan ketika mereka bermain buruk, mereka akan menang 3-0. Sampai seperti itu dia memprediksi Inter gitu loh. Tentu saja karena alasan emosional saya berharap Inter tidak menangkan Scudetto lagi. Namun saat ini mereka berada di posisi terdepan, mungkin tim seperti Napoli bisa muncul menantang mereka. Karena ada Conte di sana. Itu kata si Del Piero. Itu ya. Jadi bersyukur guys ya, bersyukur dengannya Inter kita sekarang. Nah ini lagi ya, salah satu legenda Milan ya, bahkan mantan pelatih Milan ya, Real Madrid, legendaris sebut Inter, mesin yang berjalan lancar dan prediksi Juventus. Nah, ini luar biasa gitu loh. Kita udah melihat gitu loh. Dia bilang Inter memiliki skuad yang dalam ya, antara skuad utama dengan skuad cadangan itu perbedaannya nggak terlalu tinggi, tidak terlalu jauh guys ya. Jadi kita bersyukur ya. Mereka sebenarnya memiliki dua tim papan atas dalam skuad mereka. Dan yang terpenting, tidak seperti tim besar lainnya, mereka memulai lagi sebagai mesin yang sudah diminyaki dengan baik. Mesin yang udah diminyaki itu udah tinggal dikasih minyak, dia udah jalan sendiri, guys. Nah, itu gila. Man. Semua orang sudah tahu harus apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, kata Capello. Tentang taktik Inter yang sudah lazim dibawa Inzaghi. Terkait perebutan Serie A, Capello berkomentar bahwa mesin terlalu dini untuk mengatakan siapa pesaing utama Inter. Baik itu Juventus atau tim lain, kata Capello. Namun ada satu pertimbangan penting, Juve hanya kebobolan sedikit dari lawan mereka. Dan merupakan satu-satu tim di Liga yang belum kebobolan satu gol pun. Benar ya, dia belum kebobolan. Tapi itu juga belum jaminan ya. Tapi kemarin dia juga tidak mencetak gol gitu loh. Walaupun mereka nggak kebobolan, tapi kalau nggak mencetak gol, nggak menang juga gitu loh. Jadi Inter walaupun kebobolan, tapi tidak pernah berhenti mencetak gol. Itu dia. Apalagi Thuram kita sudah 4 gol ya dalam 3 gol. Dalam 3 pertandingan. Gila. Kita akan lihat. Nah, lihat tuh. Capello, si Del Piero, kayak gitu. Ini yang dibilang oleh Antonello ya. Kami berharap dapat memulihkan situasi. Ini tentang San Siro atau Giuseppe Meazza. Antara AC Milan dengan Inter Milan ini lagi menunggu si Salah. Bagaimana pergerakannya? Tetapi jangan salah guys ya. Kalaupun San Siro tidak jadi dirombak dan Inter tidak jadi, Rosano tetap berjalan. Jadi aman ya kalau seandainya kita nggak jadi mengambil
merombak yang namanya San Siro, Inter akan tetap menjalankan proyek Rosano atau stadion sendiri. Kalau gue sih itu harapan gue ya. Tapi kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Dan berita baik ya, bagaimana kemarin operasi hidungnya si Barella alias si Google Man aman ya. Jadi dia tetap akan beristirahat karena Kamis ini akan berlatih pemain-pemain Inter ya yang tidak dipanggil ke timnas. Dan ini si Barella tetap akan dikasih istirahat dulu. Mungkin minggu depan, bukan mungkin, minggu depan dia akan bergabung dengan skuad. Mungkin pakai alat pelindung ya buat hidungnya dia. Jadi ini luar biasa. Jangan sampai Barella nggak ikut bermain melawan Monza dan apalagi nanti akan ketemu dengan AC Milan yang lagi bagus-bagusnya. Jadi ini oke buat kita ya. Kita tunggu semoga aja Barella cepat sembuh dan segera memberikan kontribusi lagi ya dengan tendangan-tendangan golnya yang kayak kemarin ya. Nah ini dia, pemain baru Inter siap berlatih lagi selama jeda ke internasional setelah kepindahan dari hari terakhir ya. Thomas Palacios butuh 2 minggu ke depan untuk beradaptasi dengan Inter ya. Dia belum masuk ke skuad Inter karena ya baru masuk. Dan sekarang juga masih berlibur. Dan Kamis nanti dia akan bermain. Karena nih jeda internasional ternyata lama banget, men. 2 minggu ya. Jadi Palacios jadi akan digabungkan dengan pemain-pemain Inter, Mkhitaryan, siapa yang nggak dipanggil. Bahkan Acerbi dengan Darmian juga nggak dipanggil timnas. Ya nggak apa-apa lah. Si Spalletti mungkin lagi cari yang pemain muda. Bagus juga. Jadi Inter tidak terforsir pemainnya untuk ke timnas ya. Dan ini dia mempunyai kecepatan pemain ini si Palacios ini, tetapi ya belum teruji bermain di klub besar seperti Inter. Semoga aja 2 minggu ini dia bisa beradaptasi dan mungkin nanti dia bisa debut juga kalau si Bastoni lagi kecapean. Apalagi Bastoni kan juga lagi cedera ya. Walaupun dipanggil timnas dan dia juga hari ini kalau nggak salah akan periksa tes medisnya akan hari ini. Bagaimana, apakah cedera atau cuma tegangan otot atau apa, kita lihat nanti ya. Semoga Bastoni juga cepat kembali dan Hakan juga belum berlatih juga dengan timnas tapi sudah dipanggil ya. Moga-moga mereka aman-aman aja karena kita pertandingan masih banyak ya. 35 pertandingan di Serie A, belum lagi Manchester City juga lagi menunggu kita ya guys ya. Kita tunggu aja. Ini dia ya. Inter Milan masih mendominasi Serie A. Bola Inzaghi, ujian besar berikutnya adalah Liga Champions. Kita melihat bagaimana Inter kemarin membombardir yang namanya Atalanta 4-0 ya, tanpa balas. Dan itu adalah Inzaghi ball. 352 yang dia bikin akselerasi ya. Jadi menurut gua ya, apa yang dilakukan Inzaghi ini luar biasa. Nah inilah hebatnya. Inzaghi nggak perlu repot-repot lagi ya. Masukin Taremi, dia udah masuk ke sistem. Ini yang seperti si Capello bilang tadi, ini mesin hanya tinggal diminyakin aja udah jadi gitu loh. Nah ini gitu loh. Jadi tinggal seperti itu ya. Inter kuasai Serie A dengan bola Inzaghi. Ada ciri-ciri gaya permainan Inzaghi yang terus berjalan. Nah sekarang ya bagaimana kemarin Opa Marotta bilang bahwa tidak ada kompromi untuk Serie A dan Liga Champions. Nah, sekarang kesempatan Inzaghi juga untuk bisa mengalahkan Manchester City ya di kandang mereka. Ini yang paling penting yang perlu dibuktikan bahwa Inter benar-benar bisa membalaskan sakit hati kita kalau dikalahin di final kemarin. Semoga aja ya, karena Inter juga akan bertemu dengan Manchester City. Jadi kita tunggu aja guys bagaimana kalau misalnya ini memang benar-benar bisa. Wah, ini keren banget. Nah, ini dia. Ya, pelatih Inter Milan susun strategi anti Haaland untuk laga Manchester City di laga selama jeda internasional. Jadi strategi ini lagi diatur oleh Inzaghi dengan timnya. Bagaimana cara menghadapi Haaland. Haaland ini kemarin hat-trick ya kalau nggak salah di Liga Inggris. Ini gila ya. Ini pemain monster tapi ya mudah-mudahan Acerbi masih tangguh bisa menghalangi dia dan juga Pavard ya. Kita tunggu aja bagaimana, semoga aja bisa. Nah ini yang dibilang oleh Paulo Di Canio ya tentang Inter. Ini banyak sekali yang membicarakan Inter gitu loh. Inter dan Juventus menyatakan Inter Milan berada dalam kategori tersendiri ya. Kalau dia bilang ya bahwa Inter itu kategori sendiri ya, berbeda lah dengan Juventus, AC Milan dan Roma dan juga Lazio ya. Tapi saya tidak tahu apakah mereka bisa menselisih 8 poin, 11 poin dengan timnya seperti musim lalu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas mereka di kategori sendiri. Jadi kenapa? Karena perkembangan-perkembangan yang dilakukan Inzaghi banyak sekali dan perubahan-perubahan yang dilakukan Inzaghi akhirnya bisa membuahkan hasil sekarang gitu loh, kata si Di Canio. Jadi kita tunggu aja guys seperti apa. Kita nggak usah silau ya dengan tetangga kita ya. Walaupun ya nih
Kalau kali supaya tahu. Kemarin Inter mengeluarkan uang berapa sih untuk belanja? Nggak banyak guys. Nih kita lihat ya. Juventus kemarin ngeluarin duit berapa ya? Nih gua cek dulu datanya ya. Nah, iya, paling banyak belanja kemarin tuh Chelsea 261 juta guys. Gila ya, gila ya. Nah, nih Juventus kemarin menghabiskan uang untuk belanja pemain 163. Ada nggak jaminan dia juara? Enggak, guys. Napoli 150 juta. Jadi mereka memang jor-joran. Bahkan Inter pun tidak ada di 10 besar kemarin ya. 50 juta pun Inter nggak keluarin duit kemarin ya untuk beli pemain. Ini kita harus bersyukur gitu loh. Pintar memanage keuangan tetapi bisa mendapatkan trofi-trofi. Itu yang paling penting. Jadi ya kita tunggu semoga Inter bisa semakin baik. Dan kita tunggu juga kabar baiknya perpanjangan kontrak resminya Dumfries segera terjadi, ini sampai 2027 atau sampai 2028, dan klasualnya sampai kurang lebih sekitar 30 juta. Kalau dia musim depan minta dijual ya Inter akan jual lah. Kalau memang itu, Inter juga harus mencari pengganti yang jelas ya. Nah ini juga mantan si Juventus ya, Luciano Moggi ya. Inter tidak berlebihan di bursa transfer. Mereka melakukan segalanya tanpa menunggu bursa dibuka ya. Bursa transfer belum dibuka, Inter sudah mendapatkan Taremi dengan Zelensky. Inilah hebatnya si Opa Marotta ya. Bagaimana mereka membuat benar-benar Inter tuh semakin kuat. Nah, ini yang dia bilang ya. Mampu menurunkan tempo dan meningkatkan sesuka hati. 10 menit pertama dan 10 menit pertama di babak kedua sudah cukup baginya untuk mengejutkan lawan. Ini Moggi bercerita kemarin tentang bagaimana Inter membumi hanguskan yang namanya Atlanta. Jadi itu ya guys. Jadi kita bersyukur dengan Inter kita. Jadi nggak usah khawatir ya. Apa yang terjadi dengan Inter sekarang tuh luar biasa. Inter tampil meyakinkan seperti tahun lalu. Kali ini para pemburu lah yang berubah. Nah ini Juventus jor-joran, AC Milan jor-joran, si Roma jor-joran, Napoli jor-joran untuk mengejar ketertinggalan oleh Inter gitu. 18 poin men musim lalu. Jadi moga-moga Inter juga nggak terkejar musim ini walaupun ketat ya. Semoga Inter sesuai harapan kita dan kita tetap membumi. Walaupun ada yang di Goa, ya Inter tetap membumi ya. Jangan sombong ya. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bap. Bye-bye.